Oke, selamat pagi, Tens. Pagi. Oke, kita latihan-latihan waktu paruh nih ya, LKS-nya waktu paruh. Oke, kita kembali ke kita punya channel di mana? Link Smart Open Teja. Oke, rumusnya ada sih semua di sini. Nah, rumusnya ada. Nah, ini ceritanya nih, ceritanya. Oke, diketahui massa zat X sama dengan 12,8. Kalau massa berarti pakai apa? M. M0 berarti sama dengan 12,8 gram. Mempunyai waktu paruh T 1/2 sama dengan 2 hari. Berumur 6 hari. Berarti apa? T kecil ya, ini sama dengan 6 hari. Lalu yang ditanyakan berapakah massa yang tersisa? Berarti apa? M. Kalau yang ditanyakan massa yang meluruh, berarti apa? Delta M. Ya, oke. Nah, sekarang dari sini kita cari apa dulu? Dari T setengah dengan T. Cari N, oke. N sama dengan apa? T dibagi dengan T 1/2. Berarti sama dengan berapa? 6 hari, oke. Dibagi dengan 2 hari. Sama dengan 3, oke. Lalu rumusnya M sama dengan apa? M0 kali 1/2 pangkat N kecil. M0-nya berapa? 12,8 gram. Dikalikan 1/2 pangkat 3. 1/2 pangkat 3 berapa? 1/8. Berarti 12,8 gram dibagi 8. 12 bagi 8 dapat berapa? 1. 48 dibagi 8 dapat 6. Berarti 1,6 gram. It's a easy. Jadi kalau cari delta M ya berarti nanti sama dengan apa? M0 dikurangi dengan M ya. Berarti sama dengan 12,8 gram dikurangi dengan 1,6 gram. Maka sama dengan berapa? 11,2 gram. Kalau pakai jalan cepatnya ya boleh sih. Langsung pakai, ini kan 1/8 kan. Jadi kalau mau cari delta M ya boleh, nggak apa-apa pakai ini. Pakai M0 dikalikan 1 dikurangi 1/2 pangkat N. Boleh, nggak apa-apa. Ya, berarti sama dengan M0 kalikan 1 dikurangi 1/2 pangkat 3. Berarti sama dengan M0 kali berapa? 1 dikurangi 1/8. Sama dengan berapa? M0 kali 7/8. Jadi sama dengan 12,8 dikalikan dengan 7/8. Ini hasilnya juga sama. Sama dengan 11,2. Ini dalam gram. Ini jangan lupa gramnya ya. Oke? Oke. Oke ya. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 2 nih. Atau nomor berapa? Ada yang udah buka ini soal? Belum? Oke. Sekarang unsur Rn itu apa? Ya, itulah. Namanya apa nanti kamu cari di tabel kimia. Ya, waktu paruh berarti apa? T 1/2 sama dengan 4 hari. Ah, gampang ini sama aja. Lalu T-nya berapa? 20 hari. Mula-mula berapa? M0 berarti 64 gram ya. Dari sini kita cari N kecil sama dengan T per T 1/2 sama dengan 20 dibagi 4. Ini hari berarti 5. Jadi M berarti sama dengan M0 kali 1/2 pangkat N berarti sama dengan 64 gram dikalikan 1/2 pangkat 5. 1/2 pangkat 5 berapa? 32. Oke, 64/32 gram. Hasilnya 2 gram. Nah, it's so easy. 100 semua nanti. Ya, oke. Apa ini? Ah, nih. Berapa hari kah waktu paruhnya? Nah, ini toh. Diketahui suatu zat Y meluruh selama 48 hari. Berarti apa? T. Ini T ya. T-nya sama dengan 48 hari. Masanya berapa?
Berarti ini M ya, 0,32 gram. Sedangkan mula-mula berarti M0. M0-nya berapa? 1,28 gram. Yang ditanyakan berapa apa? Waktu paruhnya, T setengahnya. Berarti kamu dari sini nih, dari sini. Rumusnya M sama dengan apa? M0 kali 1/2 pangkat N. Berarti M dibagi dengan M0 sama dengan 1/2 pangkat N. Oke, nah sekarang M-nya berapa? 0,32 dibagi dengan 1,28 sama dengan 1/2 pangkat N. 0,32 kita jadikan 32, maka di bawah jadi berapa? 128 sama dengan 1/2 pangkat N. Nah ini dibagi ini berapa? 4 ya, berarti 1/4 sama dengan 1/2 pangkat N. 1/4 sama dengan 1/2 pangkat berapa? 2 sama dengan 1/2 pangkat N. Berarti N sama dengan apa? 2. Oke, T tadi sama dengan apa? Atau T per T setengah sama dengan N kan? Maka T setengah sama dengan apa? T dibagi dengan N. T-nya berapa? 48 hari. Oke, dibagi dengan 2. Berarti sama dengan 24 hari. It's so easy. Hai, piti-piti. Ini piti-piti sekali. Oke, nih. Apa lagi nih? Apa diketahui coba? Hah? T 1/2 sama dengan 30 tahun. Terus masa yang tersisa berapa? Unsur yang tersisa berapa itu? 25. Berarti anggaplah pakai M, nggak ada masalah ya. Sama dengan 25%. 25% sama dengan berapa? Hah? 25 per 100 M0 sama dengan 1/4 M0. Oke. M dibagi dengan M0 sama dengan apa tadi? 1/2 pangkat N. Berarti 1/4 M0 dibagi dengan M0 sama dengan 1/2 pangkat N. Maka 1/4 sama dengan 1/2 pangkat N. Ini 1/4 pangkat berapa? 1/2 pangkat berapa? 2 ya. Sama dengan 1/2 pangkat N, maka N sama dengan 2. Jadi umurnya berapa? T berarti sama dengan N dikalikan T 1/2. Sama dengan 2 kali 30 tahun. Sama dengan 60 tahun. It's so easy. Ya. Oke. Kita lihat lagi. Ini gampang ya. 18 menit berarti apa? Lalu 1,2 jam apa? T. Lalu masa tersisa? M. Lalu unsur mula-mula M0. Bagaimana caranya? Cari N. Oke, N-nya berarti sama dengan berapa? 1,2 jam berapa menit? 72. Dibagi 18? 4. Oke, berarti 1/4. Sama dengan 1/2 pangkat berapa? 2. Berarti N-nya sama dengan 2. Oke, ya sudah. Nanti tinggal cari berapakah M0-nya. M0-nya kamu pakai rumus apa? M dibagi dengan M0 sama dengan 1/2 pangkat N. Maka M sama dengan M dikali 2 pangkat N. Ya udah, 5 gram dikalikan dengan 2 pangkat 2 sama dengan 20 gram. It's so easy. Apa? Apa? Oh, nah kamu sembunyi toh nolnya toh. Gimana nih ya? Sembunyi M0-nya. Kenapa tuh marah nih? Nixon. Oke, M0 ya. Thank you Nixon ya. Oke. Yang ini sama ya, gampang ya. Nomor 6 ya, bisa ya? Bisa. Berapa waktu paruh? Ini bisa. Yang sudah meluruh berarti delta M ya. Dan seterusnya, mana ini? Piti-piti. Memang tong piti-piti sekali nih. Nah, kita ke sini nih. Yang ada apanya?
Ya, sekarang kita baca grafik nih. M0-nya berapa? Nggak kelihatan. 160. Ini yang di atas berarti ini M0 ya. Yang ini berarti M. Ya, oke. Berarti M0 sama dengan 160. Lalu M sama dengan 20. Kemudian T-nya di sini sama dengan 60 menit. Menit. Ya, ini dalam gram, ada dalam gram. Apa yang harus kita cari? N dulu kita cari ya. Berarti 1/2 pangkat N sama dengan apa? M dibagi dengan M0. Sama dengan berapa? 20/160. Ini gram. Sama dengan 1/, berapa? 8. 1/8 sama dengan 1/2 pangkat berapa? 3. Berarti N sama dengan berapa? 3. Lalu T1/2 sama dengan apa? T dibagi dengan N ya. Berarti sama dengan 60 menit dibagi dengan 3 sama dengan 20 menit ya. 20 menit. Menit itu lambangnya itu ini. Kalau detik lambangnya ini. Ya, jam berarti lambangnya H gitu ya. Oke. Ya. It's a Hai, gampang sekali. Ya gitu aja itu tentang waktu paruh. Bisa ya? Bisa atau bisa? Bisa lah. Ini yang dalam beki-beki juga sama ya. Sama aja ini kalau dalam beki ya. Becquerel. Nah ini kan ditanyakan juga masa mula-mula lalu hitung berapa aktivitasnya. Nah ini kamu berarti harus cari apa nih? Agak bingung atau bingung? Ya, radioaktif memiliki aktivitas, itu berarti aktivitas mula-mula ya. Jadi itu kita pakai ini, A0 gitu. Jadi ini A0 sama dengan 6,93 kali 10 pangkat berapa? Minus 5 becquerel. Kemudian T-nya sama dengan 200 detik. Lalu A-nya sisa 4 kali 10 pangkat 6 becquerel. Minus 6 kayaknya ini. Ada kesalahan nih. Minus 6. Minus 6 becquerel. Becquerel ya. Nah dari sini kamu bisa cari apa? Cari apa nak? Cari T setengah ya. Bisa cari T setengahnya. Jadi di sini A itu tetap sama dengan A0 kali 1/2 pangkat N. Jadi kamu cari N-nya dulu. Setelah kamu dapat N-nya berapa, kemudian kamu cari T setengahnya. T setengahnya sama dengan berarti T dibagi dengan N ya. Lalu ini kan masanya berkurang, berarti ini adalah delta M. Delta M sama dengan 87,5 gram. Tadi delta M sama dengan apa? 1 dikurangi 1/2 pangkat N dikalikan dengan M0 sama saja dengan delta M kan? Berarti nanti cari M0-nya kamu pakai delta M dibagi dengan 1 dikurangi 1/2 pangkat N. Sesungguhnya nggak perlu cari T setengah. Tapi kalau ditanyakan berapakah ya itu. Oke. Ya, ini untuk mencari mula-mula ya. Seperti itu. Aktivitasnya menjadi ini 200 detik. Oke, seperti itu ya. Oke, udah ya. Begitu-begitu, Ci, soalnya. Kalau kamu bisa kerja ini ya bisa. Nah, ini lagi nih. Nanti kalau cari T-nya, T setengahnya kamu nggak boleh langsung T setengah sama dengan 2, nggak boleh. Dari mana itu angka 2 ya? Nggak bisa. Nah, ini kamu harus tulis N0 sama dengan berapa? Berapa tuh? Nggak kelihatan. Loh, aku besarin. N-nya berapa? N0. 6. N sama dengan 3. T-nya sama dengan 2. Ya, berarti N dibagi N0 berarti 3/6 sama dengan berapa? 1/2. 1/2 berarti sama dengan 1/2 pangkat N, maka N sama dengan 1. Ya, jadi T setengah kan sama dengan T dikalikan dengan N ya.
Ya udahlah dibahas lah. Daripada kamu pusing gitu ya. Ini berarti N0 sama dengan 6, lalu N sama dengan 3. Kamu ambil yang itu. T sama dengan 2. Ya, sama dengan 2. Ini dalam tahun nih, dalam tahun ya. Nah, dari sini berarti N dibagi dengan N0 sama dengan 1/2 pangkat N gitu. Jadi 3/6 sama dengan 1/2 pangkat N. 1/2 sama dengan 1/2 pangkat N. Maka N sama dengan 1. Lalu N kan sama dengan T dibagi dengan T 1/2. Maka T 1/2 sama dengan T dibagi dengan N. Berarti sama dengan 2 tahun dibagi 1. Sama dengan 2 tahun. Ya, ini untuk cari waktu paruhnya. Jadi kalau misalnya ditanyakan pada saat T sama dengan misalnya berapa ya? 16 tahun gitu. Ditanyakan berapakah N-nya? Ya udah gampang. Kamu cari N kecil dulu. Maka N kecil sama dengan T dibagi dengan T 1/2. Berarti sama dengan berapa? 16 tahun dibagi dengan 2 tahun. Berapa? 8. 4. Gimana sih 16 bagi 2 masa 4? Jadi untuk cari T maka sama dengan, cari N, N0 kali 1/2 pangkat N kan? Jadi sama dengan N0 kali 1/2 pangkat 8. 1/2 pangkat 8 berapa? 2 berapa? 256, 512 ya? 256, oke. Berarti ini sama dengan N0-nya tadi 6 dibagi dengan 256 gram. Gitu ya. Gampang ya? Gampang, oke. Ya, silahkan. Udah ya, sampai situ ya. Bentar, Ibu buka materi. Apa ini kamu mau cari materi apa? Energi atau sumber energi atau transmisi digital? Berenergi malah. Secara cepat aja Ibu bahas tentang sumber energi ya. Sekarang sudah lebih lengkap lagi tuh kalau kamu mau cari tahu tentang sumber energi. Kita lihat ya, oke. Ini terekam atau terpause? Sin? Gini terekam. Oke, ya. Jadi ini kalian lihat ini di sumber energi itu kita aja ada belajar tentang bentuk, kemudian asal dan kesediaannya di alam, ya. Untuk bentuknya itu ada beberapa energi, ada energi mekanik, kemudian energi radiasi, energi nuklir, lalu ada energi kimia dan ada energi listrik. Nah, asalnya itu ada yang primer, ada yang sekunder, ya. Kemudian untuk ketersediaan di alam itu ada yang terbarukan dan tidak terbarukan. Loh lah, terus gimana? Mana, yo. Jadi pause dulu. Oke. Oh lah. Oke. Ya. Ya, jadi ini ya. Ibu ulang kembali ya. Oke, di energi ini kita akan belajar tentang bentuk, asal, dan kesediaan di alam. Ya. Di bentuknya ada ini, 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian asalnya ada primer sekunder, lalu ketersediaannya itu ada yang terbarukan, ada yang tak terbarukan. Kalau tidak terbarukan, kalau sudah dipakai lama-kelamaan berarti bagaimana? Akan habis. Kalau terbarukan itu bisa lagi, ada lagi, ada lagi, ada lagi gitu ya. Nah, tak terbarukan itu contohnya adalah batu bara, gas alam, minyak bumi, dan nuklir. Kemudian yang terbarukan itu energi panas bumi, matahari, angin, laut, hutan, biomasa, dan air. Biomasa itu yang apa? Hah? Ya, itu kalian kemarin menggunakan bikin apa? Ekoenzim ya, itu termasuk energi terbarukan itu.
Nah, sekarang ini energi. Apa itu energi? Ini adalah kemampuan melakukan usaha. Bentuk-bentuk energinya itu ada energi mekanik, kimia, radiasi, listrik, dan energi nuklir ya. Nah, kamu udah belajar sendiri ini. Sudah di SMP, SD ada ya. Nah, ini energi itu ada beberapa bentuknya, jadi bisa terjadi konversi. Nah, contohnya konversi energi, kalau misalnya kompor listrik itu mengubah energi apa menjadi energi apa? Listrik menjadi panas. Kemudian lampu, listrik jadi cahaya dan juga jadi panas kan. Kemudian blender, listrik menjadi gerak, itu yang utama. Kipas angin. Oke, lampu minyak tanah. Lampu minyak tanah loh ya. Lampu minyak tanah. Minyak tanah itu energi apa? Kimia ya. Kimia menjadi apa? Panas dan cahaya. Terus apa lagi ya? Generator. Pembangkit tenaga listrik. Jadi energi gerak menjadi energi listrik. Kemudian kalau PLTA itu airnya yang air terjunnya atau airnya yang ngeplap dari air terjun itu dia menggerakkan kincir angin lalu menghasilkan energi untuk menggerakkan generator itu akhirnya timbul listrik kan. Nah itu perubahannya dari apa ke apa? Kincir anginnya mengubah apa? Yang datang itu apa? Air. Airnya datang air terjun. Berarti dia punya energi apa? Bisa kamu ukur berapa masanya air terjun yang jatuh, kecepatannya berapa? Setengah mati kan? Iya, jadi lebih ke energi potensial itu kan berubah memang jadi energi kinetik. Berarti energi potensial air terjun kan sama saja dengan energi kinetiknya kan? Berarti energi potensial air terjun itu menggerakkan, maka menjadi energi gerak. Turbinnya menggerakkan generator dari energi gerak menjadi energi listrik ya seperti itu. Itu untuk PLTA ya PLTA. Apalagi? Bisa kamu SD punya pelajaran itu. Ya nggak usah. Oke, itu konversinya. Nah, ini jenis-jenis energi. Ya, ada energi primer, ada energi sekunder ya. Energi primer itu yang ada ditemukan di alam, yaitu ada angin, air, matahari. Lalu energi sekunder itu yang diperoleh dari sumber-sumber energi primer. Contohnya apa? Listrik dan gas ya. Gas. Kalian ngomong-ngomong itu bisa membuat gas sendiri dengan cara apa? Kentut ya. Kentut itu kalau kentutnya ditampung itu bisa jadi energi loh. Tapi orang-orang biasa yang ada di daerah-daerah ya, itu mereka memanfaatkan kotoran sapi, kotoran ternak gitu. Kotoran ternak itu kalau didiamkan, dia itu nanti akan menghasilkan gas. Sama aja kalau kalian ini kalau kalian pupnya kalian itu juga menghasilkan gas. Iya loh. Jadi itu kalau kamu tampung di septic tank itu loh, septic tank ya. Nah, itu kan selalu ada lubang kan? Lubangnya itu untuk apa? Mengeluarkan gas dari hasil kita punya limbah. Ya, limbahnya manusia. Itu menimbulkan gas. Cuman apa? Baunya itu loh yang bikin lapar gitu ya. Nah, itu orang-orang ya kalau daerah-daerah yang mereka cukup cukup kreatif gitu ya, itu bisa saja itu tabungnya itu lubangnya itu dihubungkan dengan selang ya. Nah, nanti ditampung ya di dalam sesuatu gitu, kemudian itu nanti ada alat untuk membukanya, lalu bisa menyalakan kompor gas. Tapi ya baunya itu loh ya. Sama itu kotoran-kotoran sapi juga mereka bikin begitu gitu ya. Kotoran-kotoran ternak itu menghasilkan gas. Jevon, kasihan matanya namu terbuka. Iya, ya seperti itu. Itu bisa itu, ya. Tapi ya baunya itu. Gas itu baunya enak enggak? Enggak enak kan, busuk kan? Nah, karena memang tuh dari hal-hal yang seperti itu loh. Tapi kalau nggak ada gas kamu repot enggak? Repot lah, ya. Oke. Kentutnya kalian kalau mau dikumpulin ya boleh. Nah, itu kan ceritanya, itu Makassar. Ini ceritanya nih Makassar, tapi realitanya kita nggak tahu. Itu banyak sekali di jalan-jalan itu dibangun apa? Ada itu yang lubang-lubang besar, ada tutupnya itu loh. Itu katanya itu untuk menampung limbah.
limbah kotoran manusia untuk ditampung di situ, ya di tengah jalan itu toh, baru nanti akan disambungkan, tapi realisasinya kita nggak tahu kapan ya, disambungkan supaya untuk menampung gas-gasnya itu nanti dipakai untuk mengisi tabung-tabung gas di luar rumah. Loh, itu kan memanfaatkan limbah ya. Dari itu. Oke. Nah, ini ada energi yang terbarukan dan ada energi yang tidak terbarukan. Yang terbarukan contohnya ini ada panas bumi lalu biomasa ya. Yang tidak terbarukan itu contohnya energi fosil, energi nuklir itu yang mau habis itu. Ya. Itu sama penambangan itu. Tambang di mana? Di Papua, Freeport itu nanti lama-lama juga akan habis. Jatuh habisnya tahun berapa? Diperkirakan sih akan habis di tahun 51. 2051 itu akan habis. Ya, silahkan. Siapa? Ya, Ibu Lois, sayangku cintaku. Maaf mengganggu Ibu. Ya. Ibu ini ada kelas lain dan Aduh, lah itu aku ada ngajar di sini berarti nggak bisa. Yuk, suruh apa, Bu? lanjutin aja. Kerjain aja itu dengan nomor yang berbeda. Ibu Luis kasih nomor urutan beda sampai di belakang, nanti ngitung lagi dari nomor 1 sampai di depan. Nah, itu suruh kerjain 2 nomor. 2 nomor? Iya, dikumpul. 2 nomornya di mana? Mereka tahu nih, Bu. Lah, enggak, maksudnya itu kan mereka ada punya soal 35 nomor. Jadi berhitung dari nomor 1 sampai 35, nanti balik lagi dari belakang ke depan. 2 nomor ya, 2 nomor supaya mereka dapat nomor berbeda. Ya, oke, nah, sip. Baru dikumpul nih, Ibu. Dikerjain nanti di buku catatannya, nanti kalau udah nanti saya paraf. Oh, kita paraf. Oke. Nah, oke. Ya, thank you. Oke, ya. Nah, ya, oke, nah. Nah, ini ya, ini energi minyak bumi ya, batu bara. Kemudian ini adalah energi yang terbarukan ya, dari energi nuklir nih. Ya, energi nuklir. Nah, reaktor nuklirnya itu nanti ya. Ini ada reaktor pembiak cepat. Nah, tetapi untuk yang ini itu berisiko sangat tinggi ya. Resikonya sangat tinggi kenapa coba? Ada yang tahu enggak? Kalau sampai mesin pendinginnya rusak, maka bisa terjadi kebocoran, ledakan. Contohnya Chernobyl tuh ya, meledak ya, terjadi kebocoran. Nah, itu akan membahayakan. Kenapa? Unsur radioaktif itu waktu paruhnya itu sangat besar. Ada yang ratusan tahun. Ya, ada yang ratusan tahun dan itu akan terus meluruh sampai unsur itu menjadi stabil. Kalau dia sudah stabil maka dia tidak akan meluruh. Nah, itu sangat berbahaya bagi kehidupan. Kalau sampai terbuang dengan sembarangan, itu nanti tanahnya mengandung unsur radioaktif. Nah, pohon-pohonnya memakan zat hara yang mengandung unsur radioaktif. Akhirnya pohon-pohon itu mengandung unsur radioaktif. Lalu pohon itu dimakan oleh binatang-binatang kita seperti sapi, kambing, dan lain sebagainya. Maka dia juga akan tercemar dengan unsur radioaktif. Kambingnya, sapinya dipotong dimakan oleh manusia. Manusianya akhirnya terradiasi juga gitu loh. Jadi efeknya sangat panjang. Nanti manusia melahirkan manusia baru lagi. Lah dia mengandung unsur radioaktif lagi. Makanya dia akan terradiasi, nanti akan bisa mengakibatkan bahwa manusia-manusia yang lahir itu akan memiliki anggota tubuh yang nggak lengkap. Nah, itu bahayanya. Jadi sangat bahaya sekali itu unsur radioaktif. Jadi jangan main-main dengan unsur radioaktif, ya. Ya. Oke? Ya. Nah, kemudian berikutnya apa ini? Energi yang terbarukan. Tak terbarukan ini energi panas bumi ya contohnya. Nah, ada yang sudah pernah pergi ke Sidoarjo? Belum pernah. Nanti sekali-sekali kamu pergi ke Sidoarjo dari Surabaya, lalu kamu lewati itu ada lumpur lapindo. Wow, keren itu, keren sekali. Gila, itu kan kebocoran gas alam gitu ya. Iya. Itu jadi betul-betul danaunya itu adalah danau lumpur. Lumpurnya itu kalian tahu enggak? Mendidih. Seperti kawah gunung berapi itu loh. Ibu pernah lewat itu tahun berapa ya? Sebelum Ibu ada di Sion. Waktu Ibu pergi ke Surabaya, kemudian pergi ke Sidoarjo, pergi ke Malang. Mau ke Malang itu lewatin itu lumpur lapindo. Oh, ngeri sekali. Seperti kanal itu loh. Tapi begini loh, meletup-letup. Jadi kalau kamu masuk di situ ya udah. Ya enggak mati, paling kosong gitu. Langsung masak gitu loh. Matinya ya tergantung. Ya, ngeri. Ya, ngeri sekali itu. Itu lumpur itu.
Ya, energi panas bumi. Lalu ada ini energi matahari. Ya, kita menggunakan panel surya loh. Seperti kalian kemarin bikin panel surya ya, menggunakan panel surya untuk bikin apa? Lampu dengan tenaga surya ya. Nah, siapa yang belum praktek? Yuk, cepat cari. Pak Sungkar ya. Praktek tuh rugi loh kalau kamu nggak praktek kan seru kan? Seru enggak? Oh, enggak seru. Karena enggak keluar uang jadi enggak seru gitu. Ya, nanti kamu bisa bikin sendiri, mau bikin lampu apa namanya? Lampu tidur. Nah, jadi kamu rangkai sedemikian rupa, bikin kemasannya supaya nanti kamu kasih hadiahnya bukan kasih hadiah coklat, tapi hasil karyamu gitu lah. Cintaku muncul gitu loh, dengan warna-warni gitu kan, asik gitu loh. Kasih bagaimana In? Daripada coklat kan lebih baik dikasih lampu tidur tapi dengan energi surya gitu ya. Mati toh, sulap, nyala lagi. Gitu. Ya, ini ya contoh lagi energi angin, lalu ada energi air. Air kan banyak itu bili-bili itu jadi pembangkit tenaga listrik juga. Kemudian yang energi angin di mana? Kincir angin. Di mana itu? Sidrap ya. Ya kalau kamu jalan-jalan mau pergi ke Tanjung Bira ya, itu kan lewatin itu ada banyak kincir angin besar-besar itu kan. Nah, itu pemanfaatan untuk energi angin itu untuk jadi pembangkit energi listrik gitu. Ya. Nah, itu. Itu terbarukan. Lalu ada ini yang lautan punya, ya juga bisa. Ya, ini untuk yang tak terbarukan ya. Energi lautan ini banyak sekali dipakai. Lalu ada energi biomasa nih ya, biomasa. Nah, ini untuk menghasilkan biogas melalui pembusukan itu ya, itu menghasilkan gas. Nah, waktu kalian bikin ekoenzim, siapa ekoenzimnya yang meledak? Kalau pakai botol aqua pasti meledak. Tapi kalau tidak pakai botol aqua, maka gasnya akan tersimpan di dalam. Nah, nanti pada saat mau membuka Stephen, kamu tidur atau bikin apa itu di lacimu sama Gerson? Apa yang kamu lihat? Tidak ada, atau kamu sembunyiin HP? Ayo, udah Jito, ayo. Oh, kamu itu seperti manusia liliput. Kamu tahu liliput enggak? Liliput itu zaman dulu waktu ibu kecil itu liliput itu adalah manusia salju yang ada di kutub utara selatan itu loh kan selalu tutup gini jadi liliput gitu loh ya. Yang kelihatan hanya mukanya saja gitu. Liliput ya. Nah, itu. Ya, kalau mau buka nanti ekoenzimnya itu kamu harus buka pelan-pelan. Loh, mati Mi. Nanti kalau buka begini terlalu cepat kamu buka, sama aja itu kamu Coca-Cola, kamu goncang, lalu kamu buka. Enggak tahu, tergantung biomasanya yang gasnya yang dikandung di situ bagaimana besar, kita nggak tahu. Itu kalau kamu bikinnya pakai gelas aqua, botol aqua lalu kamu tutup, itu nanti akan meledak. Selin itu kalau nggak salah pakai botol aqua, tetapi dia pasangin selang itu untuk dihubungkan ke botol aqua lainnya yang ada berisi air. Jadi nanti kamu bisa amati di sana gasnya itu akan keluar ya, jadi gelembung udara di dalam air itu. Itu asik itu. Nah, nanti ya, ini ngomong-ngomong tentang ekoenzimnya, kalian akan kumpul 5 orang. 5 orang. Kemudian ekoenzimnya itu nanti kalian akan tampung di satu jerigen. Pakai jerigen itu loh. Kalau ada yang mau ambil di situ ya boleh. Itu yang di jerigen-jerigen itu yang 5 liter itu ya. Nah, jadi nanti kalau udah ditampung di situ, ampasnya juga kamu simpan. Ampasnya kamu simpan. Kalau bisa kamu blender dulu ampasnya supaya hancur gitu ya. Hancur jadi bawah datangnya itu dalam keadaan hancur. Ampasnya kamu sendirikan, kemudian cairannya kamu sendirikan di dalam jerigen itu. Itu per kelompok. Ya, jadi kalau kamu nggak mau beli jerigen ya silahkan kamu mulung di situ loh. Ada berapa jerigen itu setiap bulan kan ada. Kan beli kan nggak mahal juga itu jerigen yang 5 liter itu ya. Jadi nanti airnya ditampung di situ, kemudian ampasnya jangan dibuang ya, jangan dibuang itu nanti kamu juga simpan juga. Nanti ibu akan kasih temannya ibu di mana? Warung kopi Hai Hong di Jalan Jampea. Dia yang kasih ibu ekoenzim.
Dan dia itu bikin ekoenzim untuk dikasih-kasih ke orang secara free gitu loh. Seperti itu ya. Nah, nanti diamati masing-masing orang itu kan prosesnya berbeda-beda. Lalu kulit buahnya kan berbeda-beda. Lalu perkembangannya juga kan berbeda-beda. Nah, itu nanti kamu gabung, kumpul, analisis itu masing-masing gitu loh. Lalu laporannya, jadi ada dokumentasinya. Kemudian nanti kalian mencari tahu tentang apa itu ekoenzim, lalu manfaat daripada ekoenzim itu apa saja. Kemudian kamu analisa datanya, misalnya si Gerson Nixon pakai kulitnya kulit buah naga. Kemudian si Leonel misalnya dia pakai kulit pisang gitu ya. Kemudian Gerson pakai kulit jeruk, lalu yang ini pakai kulit apa lagi. Nah, itu dibandingkan. Warnanya itu pasti akan berbeda, ya. Lalu prosesnya itu berbeda. Yang di rumahnya ibu kemarin pakai kulit apa ya? Ada kulit rambutan, terus sama apa gitu ibu lupa malah. Ibu lupa catat masalahnya. Nah, itu yang ibu punya itu ya, itu ada jeruk juga ada masuk jeruk itu. Jeruk rambutan. Ada timbul jamur. Tapi sekarang jamurnya udah mulai menghilang. Warnanya juga udah mulai berubah. Ibu nggak pernah buka itu karena ibu pakai toples kaca, jadi nggak pernah buka. Jadi akan ditunggu juga nanti sampai 3 bulan, karena minimal 3 bulan. Nah, itu nanti kalau udah 3 bulan itu bisa dipakai untuk apa? Jadi untuk pel lantai, gantinya apa namanya, cairan untuk wipol gitu ya, itu jadi gantinya itu. Baunya itu nanti kaci-kaci seperti cuka gitu, tapi ada manis-manisnya karena ada gulanya kan, pakai gula merah. Hah? Ya bisa, kalau memang bersih kamu minum nggak ada masalah. Hah? Kulit durian susah hancurnya kayaknya loh, setengah mati, terus kamu mau ngancurin kan setengah mati. Iya. Baru bahaya nanti. Durinya kan nggak membusuk. Hah? Ya foto lagi sekarang. Ya, ya. Yang dulu ya udah nggak apa-apa. Kamu ingat fotonya tanggal berapa? Ya udah, ini udah habis nih. Sampai di sini aja. Jadi nanti kamu belajar sendiri ya. Oke? Tentang energi. Ya. Stop share. Loh, terpause ya tadi ya? Oh tidak, Ji. Oh tidak. Oke, sekarang mau belajar apa lagi? Reaksi atom. Oke, kita lihat apa namanya? Bentar, inti ya. LKS-nya nih di reaksi inti. Nanti ulangan berikutnya ini. Kenapa waktu paruh? Mana yang reaksi inti? Mana? Loh, kok nggak ada? Bagaimana caranya? Gimana, Nel? Iya, no. Oke, ya, oke. Nah, sekarang ini di reaksi inti nih, ya, di reaksi inti ada massa defect ya. Massa defect itu jumlah massa neutron ditambah jumlah massa proton dikurangi dengan apa? Ini tidak terpause ya? Tidak. Oke, dikurangi dengan massa intinya ya. Itu untuk massa defect. Nah, ini kita lihat nih. Yo, kita lihat yang ini sekarang. Oke. Ini apa? Ca4020. Ca itu apa ya? Kalsium ya. Ca2040. Nah, kalau gitu maka jumlah protonnya berapa? 20. Oke. Sigma P sama dengan 20. Lalu sigma N berapa? 40 dikurangi 20 juga sama dengan 20. Kemudian sekarang massa proton sama dengan 1, ini. Berarti kamu cari dulu sigma massa proton. Berarti 20 dikalikan berapa?
1,0078 SMA. Oke. Sekarang 2 kali 7 kali 8 16 1 ya. 2 kali 7 14 berarti 15 1. Lalu 2 kali 0 0. Lalu ini adalah 20 ya. 1 2 3 4 berarti ini ya, cocok. SMA ya. Jadi 20,0156. Lalu sigma massa neutron. Berarti 20 kita kalikan 1,0087 SMA. Sama dengan berapa? 2 kali 7 14 1 16 17 1 0,20. Ini SMA. Lalu sekarang kita jumlah nih ya. Sigma massa proton ditambah dengan sigma massa neutron. Berarti sama dengan berapa? 20,0156 ditambah 20,0174. Kita jumlah berapa? Ini SMA. SMA 6 tambah 4 10. 1 tambah 5 6 tambah 7 13. 1 tambah 1 1 berarti 30,40 SMA. Lalu delta M sama dengan apa? Delta M sama dengan sigma massa proton ditambah dengan sigma massa neutron dikurangi dengan massa inti ya. Oke, sigma massa proton berapa? Sama neutron 40,033 SMA. Massa intinya berapa di sini? Cocok atau cocok nih? Cocok ya? Oke, ini sama dengan 40, waduh, kayaknya ada kesalahan nih. Ada ini 78 minus, nggak mungkin. Ayo, gimana? Siapa yang salah nih? Ini enggak ada kesalahan hitung. 156.174.033 cocok ya? Hah? Iya, enggak maksudnya ini kan di sini 40,0078. Ya udah, gini aja. Ini jadi 40,0078 ya. Iya. Mana? Ya, enggak ada masalah tambahin 0 berapa. Ini 0078 gini ya. Yuk kita rubah itu. Nah, tinggal kita kurangi nih. 0 dikurangi 8, 2. Oh, lah itu. Oh, 20,156 ini enggak pakai 0. Di bawah juga? Oh, lah itu di situ. Bentar. 20,156. Yang ini berarti 20,174. Oke. Ini hilang. Berarti ini hilang nolnya ya? Ya, Nel? Ya, oke, 3. Kalau gitu di sini jadi apa? 40,330 dikurangi dengan 40,078. Kita kurang sama dengan 0 kurang 8, 2. Di sini 12 kurang 7, 5. Ini pinjam 1 berarti sisa 2. Jadi 0,252 ini SMA, ini SMA, ini SMA. Nah, kalau misalnya ditanyakan adalah energi ikatnya, maka energi ikat itu nanti sama dengan delta M dikalikan 931 mega elektron volt per SMA. Jadi ini sama dengan berapa? 0,252 SMA kita kalikan 931 MEV per SMA. Coret-coret. Nanti hitung pakai kalkulator ya. Ya, nanti kalau ulangan ini pakai kalkulator. Jangan takut. Senangnya. Nah, itu tentang massa defect ya. Nah, ini juga sama. Nggak usah ya. Gampang. Oke, ini
Be49. Protonnya berapa? Jumlah proton berapa? Be49. 4. Neutronnya berapa? 5. Ya, oke. Nah, ini yang ini sekarang. Ini reaksi nih. Apa enggak kelihatan? Ya udah dibesarin. Gimana Nel besarinnya Nel? Yang di bawah kanan. Ini? Oh, ini. Oke. Apa? Cukup? Cukup atau cukup? Masih tidak bisa lihat? Kalau masih tidak bisa lihat ya ke depan. Nanti pakai loop. Ya, sekarang ini reaktannya apa? H11 dengan H12. Berarti M reaktan sama dengan M H11 ditambah M H12. Maka sama dengan berapa? 11 berapa? 1,00780. 12 2,01410 ditambah sama dengan 0,9120,3. Ini ingat ya, SMA ya, jangan lupa. Nah, sekarang kita cari M produknya. M produknya ini apa? H13 dengan 11 ya, berarti M H13 ditambah dengan M H11. 13 berapa? 3,0160. 11 1,0078 tambah berapa? 8. Ini berapa? 3. Ini 2. Ini 0,4 ya. Ini dalam apa? SMA. Loh, ini sih produk itu lebih besar loh dibandingkan dengan reaktannya. Berarti ini salah nih. Bukan dihasilkan, tetapi dibutuhkan energi ya. Oke. Nah, sekarang berarti kita cari delta M-nya. Delta M-nya berarti sama dengan M produk dikurangi dengan M reaktan. Jadi sinilah 4,0238 dikurangi dengan berapa? 3,0219. Kurang berapa? 9. 2 kurang 1. Ya kan? Ini 0. Ini 0. Ini 1. Oke, ini dalam SMA. Nah, untuk cari energinya berarti sama dengan apa? Delta M dikalikan dengan 931 mega elektron volt per SMA. Jadi 1,0019 kali ini dalam SMA ya, dikalikan 931 mega elektron volt per SMA. SMA-nya coret. Nah, nanti tinggal dicari berapa mega elektron volt. Kalau misalnya dicarinya dalam joule, 1 mega elektron volt sama dengan berapa joule? Ya, ini jadi kalau dalam joule berarti bla 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 dikali 10 pangkat 6 kali berapa? 1,6 kali 10 pangkat min 19 berarti sudah langsung dalam joule ya. Begitu ya. Bisa ya? Bisa. Apa? Ya biarkan aja. Masalahnya aku sedang mengajar. Aku harus bawa HP ke sini. Kenapa? Karena perlu wifi. Sion payah. Payah sekali wifi-nya. Betul. Ini ya C612. Nah ini. Coba hitung yuk. Nomor 5. Nomor 6 malah. Nomor 6 dengan nomor 7. Nomor 6 mau saja. Nomor 6. Yuk hitung. Silakan dikerjakan. Nomor 6. Masih ada 10 menit. Apa?
Ya memang jawabannya B. Yang Ibu mau caranya nanti ulangan isai. Ibu udah kasih. Besok ulangan juga Ibu udah kasih jawabannya. Alternatif jawabannya ada. Kuncinya ada. Tapi yang Ibu mau jalannya. Enak aja. Ya, gampang kok waktu paruh. Ya, cepat kerjakan nomor 6. Nanti satu lagi tentang defek massa. Udah ditulis? Wait, cari massa defek yang mana? Uts, kesian. Nah, ini. Ini ya nanti sama nomor 17. Oke, nomor 6 dulu. Atau ini ya boleh lah. 16 sama 17 sudah? 16, 17. Belum ada jawabannya. Yuk, siapa yang mau menjawab? 16 sama 17. Mana? H12 tambah H13 jadi helium 24 sama neutron 01 ditambah dengan G. G-nya itu energi, ya. Silom, ada yang tahu jam besuknya jam berapa? Jam berapa? Jadi kalau kamu mau belajar ya boleh ke Silom. Pas jam besuk gitu loh. Iya, nggak apa-apa. Bikin berikut. Mudah-mudahan udah pulang lah. Mudah-mudahan. Nah, yang menangis anaknya ibu. Mama dioperasi aku nggak ada di rumah. Hari ini digubur loh ya. Si siapa? Namanya Aldrich yo, Sian. Itu cecenya itu hari. Lah, itu ngajar gimana caranya? Hari Selasa. Cecenya dulu kan sekolah di sini juga, Merical. Dari Merical sekolah itu mamanya udah sakit-sakitan memang, keluar masuk rumah sakit. Iya kasihan, nggak ada mamanya. Makanya kamu yang masih ada mama, masih ada papa, nurut-nurut loh, jangan suka marah-marah, ya. Belajar baik-baik supaya mama papa senang. Bikin senang mama papa itu selagi mama papa masih hidup. Ibu itu nggak pernah bikin susah papa mama. Berusaha membuat senang papa mama. Tapi ibu suka godain papa mama. Sure. Mama itu paling nggak suka kalau dikasih kaget. Tapi ibu selalu ngasih kaget mama. Nakal sekali dulu. Ya, mama itu nggak suka kalau tiba-tiba ibu angkat gitu loh. Pasti dia kaget. Aduh kurang ajar gitu. Jadi ibu suka kasih kaget dari belakang, lalu ibu peluk. Ibu peluk lalu angkat gitu. Langsung gitu. Dulu ibu kuat sekali. Sekarang nggak bisa lah, tangannya sakit. Nakal sekali. Pernah satu kali ibu godain mama. Udah pernah cerita belum ya? Belum, masa? Di sana itu ada namanya getuk goreng. Getuk goreng itu getuk itu dari ubi yang direbus, ditumbuk, dikasih gula merah, kemudian dibuletin, dicelup di tepung, lalu digoreng. Itu enak sekali itu dimakan. Nanti kapan-kapan ibu bikinin ya getuk goreng ya. Kamu ke rumah, iya. Gampang kok bikinnya. Nah udah gitu, sore-sore kan biasa ada yang jual getuk goreng. Nah ceritanya di belakang rumah itu ada pohon pisang. Di dekat pohon pisang itu kan banyak, yang pernah ke daerah mana lagi? Yang banyak itu loh, kaki seribu. Yang besar-besar. Bukan lipan, kaki seribu.
Bukan ular, yang kakinya banyak sekali itu loh. Biasa di kuburan juga banyak. Itu kan ada yang sebesar ini, warnanya hitam kan. Terus kalau disentuh itu kan dia langsung gini, melingkar. Nah, itu kaki seribu. Bukan kelabang, beda lagi. Bilangnya kaki seribu, kelabang. Nah, terus di pohon pisang itu kan banyak kaki seribu. Jadi ibu ambil itu kaki seribu, terus ibu bakar. Iya, ibu bakar. Kemudian ibu ambil itu pohon pisang yang tumbang, yang pohonnya yang masih cantik sekali, yang masih hijau muda sekali toh. Lalu itu kaki seribu yang udah dibakar, ibu bungkus pakai daun pisang cantik-cantik. Lalu ibu keluar dari pintu seberang, tempatnya omnya ibu. Mama kan duduk di depan rumah itu. Habis itu ibu pura-pura jalan-jalan. Mah, getuk goreng anget lah. Getuk goreng yang hangat gitu kan, enak sekali dimakan. Getuk goreng anget gitu. Nih mah, kasih mama. Begitu mama buka, langsung aku ragajan pencikan gitu. Ambil batu, ibu diburu sama nakalnya ini dulu. Suka sekali godain mama. Nah, papa paling nggak suka apa? Difoto. Satu hari ibu bawa kamera, udah beli roll foto, kan masih pakai roll itu Fuji film gitu, isi 36. Kan ada mau foto apa gitu. Ayo Pak, foto lagi. Nah, gitu Pak. Pak ganteng Pak. Foto lagi ya, foto. Kurang ajar. Dia enggak mau itu kalau difoto. Tapi foto terus itu. Ya udah. Dia enggak suka difoto. Orang zaman dulu itu kalau difoto katanya ngurangin umur gitu Pak. Loh iya, itu kepercayaan di daerah. Ya di sana di negara Cina gitu ya. Itu. Ya, mereka nggak suka difoto. Jadi terbawa. Ya habis. Tapi orang sekarang senangnya apa? Foto-foto. Iya, padahal itu dulu-dulu enggak. Udah ya. Close ya. Oke, nanti dikerjain. Ya udah, yang mau istirahat istirahat.